Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat. Salah satunya nikmat yang Allah berikan kepada kita anak daya ialah nikmat kurap. Semakin digarut semakin mantap. Selawat dan salam kita alamatkan kepada seorang pahlawan revolusi alam yang tak pernah makan bakwan dan yang tak pernah pakai dasi apalagi memakai leweli, yang mana oleh beliau yang telah membawa umatnya dari zaman makan terasi menuju ke zaman makan KFC, dari zaman menyembah berhala menuju ke zaman menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sebab beliau pula kita bisa membedakan yang mana Quran dan yang mana Al-Quran. Dan dengan sebab beliau pula kita juga bisa membedakan yang mana alkohol dan yang mana teh botol. Siapakah gerangan beliau? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak dari Abdullah belahan jantungnya Siti Aminah, yang lahirnya di kota Mekah, wafatnya di kota Madinatul Munawwarah. Kamu selaku anak dayah, pajubu tan kuah, anak pengjib ikulah, yang penting senang makngon yah. Tidak lupa pula kami aturkan kata-kata kemuliaan dan penghormatan yang mulia Abuya di Kubah beserta sekeluarga besar beliau sekalian. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Dan kepada Abuya pimpinan pesantren Daerah Darussalam Al-Waliyah, yaitu Abuya Haji Mawardi Wali beserta sekeluarga beliau sekalian. Dan yang kami muliakan kepada seluruh dewan-dewan guru Daerah Darussalam yang tercinta. Seterusnya kepada viewers yang telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di sebelah kiri saya, dan like, comment, and share, karena semua itu gratis dan berkah, pahala berlimpah insya Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupaskan satu judul tausiah yang bertema kelalaian generasi akibat media sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di zaman now ini merupakan zaman yang penuh dengan permainan yang melalaikan. Generasi-generasi sekarang lalai dengan game, lalai dengan PS, lalai dengan TikTok dan sebagainya. Lantas barangkali ini juga dampak dari kemajuan teknologi, lebih dikenal dengan iptak dan iptek, yang menjadikan generasi sekarang lebih pintar dalam menggunakan media sosial. Ibu Eli Risman, spesialis pengasuh anak S2 Amerika, mengatakan sebelum kedatangan HP ke dunia ini, telah lebih dahulu mereka prediksikan akan terjadi bencana besar terhadap generasi muda-mudi. Coba kita bahas lebih tuntas dan lebih rinci supaya tidak ada dusta di antara kita. Jangan kemana-mana, tetaplah di layar Anda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sewaktu masih HP Nokia tet-tet di zaman dahulu, generasi pada sibuk separuh malam. Apa yang tidak mungkin mereka ucapkan terus terang terus, karena dulu banyak malu. Namun sekarang bisa ditulis lewat pesan. Apalagi sekarang zaman teknologi semakin canggih. Apa kejadian di Amerika dan di Belanda dalam detik ini juga dapat kita ketahui, yaitu lewat HP Android. Para generasi muda-mudi
bahkan seluruh anak-anak muda, bahkan orang tua sekalipun sudah pada sibuk 24 jam dengan Facebook, sibuk dengan WA, sibuk dengan Instagram, sibuk dengan YouTube. Maka para generasi muda-mudi telah terkena virus yang lebih ganas dari corona, yang membuat generasi sekarang menjadi malas, suka rileks, suka menghayal, dan tidak mau menuntut ilmu. Padahal Rasulullah telah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Inilah akibat telah terkena virus. Bermula dianya virus itu dopamin, yaitu cairan putih yang duduk di otak sebelah kanan, yang menjadikan generasi sekarang tidak mau menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini zaman adalah zaman sibuk dengan game, sibuk dengan chattingan, sibuk dengan teleponan siang dan malam. Hallada yuhallidu hallude. Semua generasi muda Islam sudah pada sibuk dengan dunia mainan dan dunia media sosial. Beli paket bulanan Rp75.000, rupanya gara-gara mainan bisa melupakan kewajiban. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walah. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan belaka dan sesuatu yang melalaikan. Dampak positif dari penggunaan HP menurut para psikologi adalah untuk membantu anak-anak dalam melatih akalnya supaya tangkas, cepat dalam berfikir dan pandai beradaptasi. Tapi kok mayoritas generasi sekarang ini, pembicaraan guru susah sekali diresapi, tidak belajar dari hati ke hati, dan tidak peduli kalau guru tersakiti. Barangkali inilah maksud dari kurangnya keberkatan ilmu di akhir zaman ini. Peribahasa Aceh mengatakan, takzim kubure meteme ijazah, takzim ke nambah meteme harta, takzim ke nabi merumpok syafaat, takzim ke hazarat tamong syiruta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dampak negatif dari penggunaan HP adalah lalai dan suka mendiam di dalam kamar. Apa belajar? Bukan. Tapi sibuk dengan dunia maksiat, sibuk dengan YouTube, sibuk selfie, lantas posting di Facebook baru mandi. Kenapa saya harus ngomong semua ini? Supaya kita semua tahu kalau di zaman now ini adalah zaman lalai. Bila generasi sekarang sudah pada lalai dengan dunia mainan dan dunia media sosial, maka apa yang akan terjadi dengan bangsa yang kita cintai ini? Pasti akan hancur berantakan. Dan tidak mustahil akan lahir generasi cerdas-cerdas tapi sayang tidak benar. Dan akan muncul generasi onjelatang, bukan generasi bak pisang. Lagi dikun de urungkun, paki dikun, mono dikun, dengo ulungkun. Kun kal bak pisang, walatakun kal onjelatang. Artinya, jadilah generasi seperti bak pisang yang hidupnya bermanfaat buat semua orang. Wala takun kal onjelatang. Artinya, dan jangan jadi generasi seperti onjelatang yang hidupnya memudaratkan orang-orang. Dan jangan harap generasi seperti di atas bisa menjadi ilmuwan, bisa menjadi ustadz, apalagi menjadi ulama karismatik. Jauh panggang dari api. Cobalah kita lihat generasi sekarang, kemana-mana bawa HP, mau tidur bawa HP, mau ke WC bawa HP, bahkan gara-gara HP, anak sendiri, orang tua sendiri sudah nafsi-nafsi, dan imbasnya waktu belajar terbuang begitu saja. Bila kita bertanya, "Hey bro,
kenapa lu nggak belajar? Dia menjawab, ini zaman now tengku, semua ilmu ada di Google. Kita terdiam, kalah 13-0 tanpa perlawanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena sebab itu, gagahilah generasi muda-mudi Islam dari kesibukan media sosial dan kekejian agar tidak mengundang murka Tuhan. Kasihlah mereka jajan-jajan akhlak dengan memasukkan generasi-generasi sekarang ke dalam pesantren. Jangan bangga dulu Anda bisa membeli HP mewah, tapi bisakah Anda menjamin kalau Anda bisa menghadapi rintangan masa, kuat agama, kuat akidah, dan bisa melawan tajamnya persaingan budaya Islam dan dunia pulus? Ada uang mulus, tak ada uang mampus. Dari uraian singkat di atas dapat kita petik beberapa poin saja. Yang pertama, ajaklah generasi-generasi sekarang ke pesantren agar tidak terpengaruh dengan virus-virus media sosial, supaya generasi yang kita harapkan menjadi generasi seperti bak pisang, bukan generasi seperti onjelatang. Yang kedua, bila Anda ingin maju, mulai malam ini juga buang dulu HP-nya. Takut rugi, simpan dalam lemari, insya Allah aman terkendali. Buat moto, lihat boleh, pegang jangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.